Nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang LKM2 yaitu enkripsi asimetrik dengan JNUPG untuk mata kuliah keamanan dan integritas data yang diampu oleh Bapak Ibnu dan Ibu Levi. Sebelumnya, perkenalkan kami Dista Islahul Amalia dengan nomor NIM belakang 063 dan juga Desi Saputri dengan nomor NIM belakang 190. Oke, pertama-tama kita bakalan kenalan ke GPG. Apa sih itu GPG? Jadi, yang disingkat dari GNU Privacy Guard adalah sebuah tool yang digunakan untuk menerapkan enkripsi asimetris. Berbeda dengan enkripsi biasa yang hanya menggunakan satu kunci, kalau GPG itu menggunakan dua kunci. Yang pertama ada public key, yang kedua ada private key. Nah, public key ini tuh dipakai untuk siapapun yang mengirimkan datanya pada kita, tapi kalau private key itu cuma kita yang bisa ngebuka gitu. Kemudian kenapa sih GPG itu penting? Nah, karena konsep dua kunci ini membuat proses pertukaran data tuh jauh lebih aman nantinya. Jadi hanya private key yang cocok, yang private key yang cocok tuh yang bisa ngebuka pesan-pesan yang dikirim tadi, sehingga walaupun file terenkripsi berpindah ke banyak tempat, tetap nggak bisa kalau nggak ada private key-nya gitu. Selain itu, GPG juga memastikan kerahasiaan, terus integritas file, dan juga autentikasi dari pengirimnya. Nah, di sini ada proses aktivitas enkripsi asimetrik dibagi menjadi 4 bagian utama. Yang pertama, ada verifikasi persiapan. Nah, jadi tuh kita ngecek instalasi GPG-nya dulu dan juga verifikasi key pair-nya. Kemudian, bagian kedua ada enkripsi untuk diri sendiri. Jadi, kita ngebuat file rahasia, kemudian kita enkripsi filenya untuk kita sendiri, kemudian deskripsi file. Nah, yang kebagian tiga ada enkripsi untuk orang lain. Jadi kita nge-export public key kita, kemudian kita nge-import public key ke partner kita. Nah, habis itu kita ngebuat file, terus nge-enkripsiin filenya dan juga deskripsi file. Yang terakhir ada challenge problem. Challenge problem sendiri itu ada dua. Yang pertama, multiple recipient and challenge. Dan kedua ada trust level management. Nah, langsung aja ke bagian verifikasi persiapan. Jadi langkah pertama yang kami lakukan itu ngecek apakah GPG udah terinstall dengan baik di perangkat apa belum. Jadi kita ngetik GPG version. Jadi kalau berjalan akan GPG itu akan nampilin informasi lengkap mengenai versi yang terpasang. Di situ ada sistem apa aja sih yang digunakan, kemudian fitur-fitur enkripsi apa aja yang didukung. Nah, kalau itu udah berjalan dengan lancar, jadi kita tuh bisa langsung ngegunain GPG tadi. Selanjutnya, kami tuh melakukan verifikasi key pair. Nah, pada GPG, setiap orang kan memiliki pasangan kunci yang disebut key pair tadi, yaitu public key dan private key. Untuk melihat public key yang udah tersimpan di perangkat, kita ngejalanin GPG list key. Nah, perintah ini tuh nampilin daftar public key apa aja yang ada. Kemudian ditandai dengan tulisan pub diikuti jenis algoritma itu fingerprintnya yang panjang itu. Jadi nanti bakalan kita ambil dari 8 angka yang paling terakhir di fingerprint tersebut. Terus kalau mau ngelihat private key milik kita sendiri, kami menggunakan perintah GPG list secret key. Jadi outputnya itu hampir sama ya kayak yang tadi. Tapi kuncinya itu ditandai dengan sek sebagai penanda bahwa itu secret key atau private key gitu.
Nah, langsung aja ke pertanyaan bagian A. Yang pertama, pada pertanyaan bagian A kan dijelasin bahwa perbedaan antara perintah list key dan juga list secret key ada pada isi kunci yang ditampilkan. Jadi, perintah list key hanya menampilkan public key, yaitu kunci yang dibagikan ke orang lain untuk melakukan enkripsi. Sedangkan list secret key menampilkan private key, yaitu kunci yang harus dijaga dan tidak boleh dibagikan ke siapapun karena digunakan untuk dekripsi maksudnya. Nah, untuk pertanyaan yang KID, sebutkan KID dan jelaskan apa itu KID GPG List Secret Key. Jadi itu fungsi utamanya adalah sebagai identitas yang lebih pendek agar kita lebih mudah merujuk ke sebuah key pair terutama ketika bekerja dengan perintah-perintah lanjutan pada GPG. Nah, masuk ke bagian B. Tahap pertama itu kita ngebuat file rahasia terlebih dahulu. Jadi kita ngetik itu Eko namanya jadi karena kita pakai POV-nya Desi jadi ngetik namanya Desi. Kemudian di situ ada NIM-nya Desi juga. Kemudian passwordnya tetap yang ada di LKM dan juga API key-nya juga yang ada di LKM. Nah, untuk ngelakuin enkripsi terhadap file yang tadi udah kami buat, kami tuh pakai public key milik kami sendiri kan. Perintah yang dipakai itu GPG encrypt recipient dan juga diikuti email kita. Nah, kalau udah ngejalanin perintah tersebut, GPG-nya bakalan ngehasilin file baru dengan nama secret.txt GPG. Itu nantinya bakalan teks acak ya, dan itu udah diacak dari sananya sih, jadi bakalan nggak penting juga sih itu. Terus di sini ada dekripsi file. Jadi kita ngejalanin GPG decrypt secret name txt GPG yang di save ke file. Abis itu kita juga ngejalanin perintah GPG output decrypt secret txt decrypt secret name txt GPG. Itu nanti kita ngeliat apa sama nggak ya sama yang file tadi. Nah ini kan udah dicek ternyata hasilnya sama dan juga terverifikasi bahwa isi file sama dengan yang asli. Langsung ke pertanyaan bagian B, mengapa sih kita itu perlu melakukan passphrase saat deskripsi? Karena private key yang dimiliki pemilik itu terenkripsi dengan passphrase yang telah dibuat. Jadi kalau kita nggak nggak apa ya nggak masukin passphrase itu tetap nggak bisa dan akan gagal. Kemudian pertanyaan kedua, apa yang terjadi jika mencoba deskripsi tanpa memiliki private key? Nah, seperti yang pertanyaan satu tadi saya jawab, prosesnya tuh nggak akan jalan karena kita nggak tahu private key-nya. Kemudian di pertanyaan ketiga ini jelaskan perbedaan antara enkripsi simetris dan juga asimetris berdasarkan praktikum ini. Eh, Nah, enkripsi simetris itu menggunakan satu key yang sama untuk proses enkripsi dan dekripsi. Sedangkan pada enkripsi asimetris, dekripsi hanya dengan private key yang cocok dengan public key saat enkripsi yang didapat untuk membuat untuk membuka file tersebut. Seperti itu. Oke, yang selanjutnya yaitu enkripsi untuk orang lain. Nah, sebelumnya kita harus ekspor public key milik kita sendiri dulu untuk disimpan agar kita dapat mengirimkan kepada partner kita. Jadi di sini kita menggunakan perintah gpg output book name gpg exports yang dimana nanti kita akan file tersimpan itu book name gpg yang dimana public key-nya itu milik Desi karena di sini kan punya Desi Satri. Kemudian setelah kita mendapatkan book
key dari partner, kita simpan dulu ke file, kemudian baru kita melakukan perintah ini. Simpan pub key GPG dan import dengan perintah GPG import put min GPG key. Nanti public key punya partner yang udah kita import tadi akan muncul di bagian keyringnya. Kemudian di sini kita akan buat file yang akan bisa dibuka oleh partner melalui POP yang udah terhubung. Jadi nanti partner itu akan mendapatkan file ini, message for partner txt. Dan nanti sebelum bukanya itu harus melalui ini, enkripsi for partner, di mana file ini menggunakan POP partner yang udah kita pilih tadi dengan perintah dpk encrypt recipient. Nah, ini merupakan email milik partner kita yang udah didapat sesuai dengan POP yang udah dikasih. Kemudian di grab file dari partner. Nah, setelah kita menerima file enkripsi dari partner untuk di grab menggunakan perintah ini. Nah, apa yang terjadi? Apa yang terjadi jika file message for partner ini menggunakan POP pribadi? Nah, maka proses di grab ini akan gagal dan akan menampilkan teks yang berisi no secret key. Hal ini karena file message for partner itu dienkripsi menggunakan POP key milik partner, bukan milik kita sendiri. Jadi makanya file itu hanya cocok sesuai dengan POP key dan secret key milik partner. Makanya tidak bisa jika menggunakan POP key pribadi kita sendiri karena tidak cocok dengan secret key-nya. Nah, mengapa menggunakan public key partner untuk enkripsi, bukan private key milik kita sendiri? Nah, karena ke public key partner itu digunakan agar hanya partner yang bisa mendekripsi pesannya. Hal ini dalam enkripsi asimetrik, public key itu memang untuk enkripsi, sedangkan private key cocok dengan POP key yang udah diterima oleh partner yang udah didekripsi tadi. Kemudian apa yang terjadi ketika mencoba dekripsi file yang dienkripsi untuk partner menggunakan private key sendiri? Seperti yang sebelumnya, proses dekripsi itu akan gagal dan menampilkan pesan no secret key. Karena private key untuk key itu sendiri itu tidak cocok untuk membuka file tersebut karena private key-nya itu nggak cocok sama public key milik partner. Jelaskan bagaimana asymmetric encryption menjamin keamanan komunikasi. Nah, enkripsi asimetrik ini menjamin keamanan karena setiap orang memiliki dua key yang berbeda, yaitu POP key, public key, sama private key. Nah, kedua key ini berkaitan secara langsung. Sebagai contoh, ketika kita mengirim pesan rahasia seperti tadi, kita dapat mengenkripsi file tersebut menggunakan POP key mereka, tapi mereka hanya bisa membuka file tersebut karena sesuai dengan private key-nya mereka sendiri. Nah, di sini ada challenge problem. Challenge pertama yaitu multiple recipients. Nah, di sini kita dapat didekripsi oleh 3 orang. Sebelumnya maaf agak buram hasil SS-nya. Di sini kami mencoba untuk mendekripsi dari saya sendiri, terus punya partner dan milik dosen. Di sini bagaimana sih di problem ini
GPG itu menyimpan informasi tentang multiple recipients ini dalam satu file yang telah dienkripsi. Jadi GPG itu akan menggunakan satu key simetris untuk mengenkripsi isi file. Dari satu key dienkripsi ulang dengan cara terpisah setiap penerimanya. Jadi alurnya itu diterima oleh penerima, oleh partner saya, kemudian didekripsi menggunakan key paket yang udah milik mereka, yang udah dimiliki. Kemudian akan mendapatkan satu key yang dimana key itu untuk membuka isi file sehingga semua penerima dapat membuka file tersebut tanpa didekrip berkali-kali seperti itu. Kemudian ada challenge problem yang dimana trust level management, dimana ini kita itu mengatur trust level untuk memiliki milik partner kita menggunakan perintah ini edit key yang dimana ini punya partner kita. Terus kemudian ada kita atur dengan trust yang dimana trust itu kita pilih yang nomor 4 dimana I trust fully. Jadi sini kan ada pilihan, kita langsung ketik nomor 4, maka kita akan bisa langsung set trust level I trust fully buat partner saya. Nah, bagaimana GPG ini menyimpan informasi tentang multiple dalam satu file encrypt? GPG menggunakan satu key simetris untuk mengisi isi file dari satu key tersebut diinkripsi ulang dengan cara terpisah untuk setiap penerima menggunakan public key masing-masing penerima. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, kemudian pertanyaan kedua, jelaskan apa arti dari setiap trust levelnya. Di mana ada unknown, never, final, full, dan ultimate. Nah, unknown ini merupakan belum ada informasi kepercayaan terhadap pemilik key yang kita tahu. Jadi GPG ini nggak bakal tahu key tersebut dapat dipercaya atau tidak. Kemudian ada never yang dimana tidak mempercayai pemilik key tersebut sama sekali, bahkan jika fingerprintnya itu valid. Kemudian ada marginal yang dimana sedikit percaya kepada pemilik key, karena di sini bisa fingerprintnya itu bisa membantu verifikasi, tapi membutuhkan beberapa key yang lain agar dianggap valid. Kemudian ada full, sepenuhnya percaya kepada pemilik key. Kemudian ada ultimate yang kepercayaan tinggi yang dimana hanya diberikan kepada pemilik diberikan pada karena yakin atas keasliannya. Nah, kesimpulannya, melalui aktivitas ini kami mempelajari bagaimana GONBG ini bekerja dalam melindungi data melalui enkripsi asimetris. Kami memahami peran public key dan private key, bagaimana file dienkripsi untuk diri sendiri maupun untuk partner, serta mengapa proses dekripsi membutuhkan private key dan spare. Dan bagaimana challenge yang udah kami lakukan itu mempelajari bagaimana GPG menangani multiple recipients dan pentingnya trust level dalam menjaga validitas kunci. Secara keseluruhan, topik ini membantu kami memahami konsep keamanan data secara langsung dan aplikatif. Oke, jadi sekian penjelasan dan pemahaman dari kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.